Halo, selamat siang. Saya Diana Dwika. Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2024 kembali hadir di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan gelaran ini akan dihelat pada 27 hingga 29 September 2024 mendatang. Kehadiran event olahraga berskala internasional ini diharapkan memperkuat sportainment tourism di Indonesia, sekaligus mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan Zoom Bapak Ari Respati selaku Direktur Utama In Journey Tourism Development Corporation. Pak Ari, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik, Pertamina Grand Prix of Indonesia ini dilangsungkan kembali untuk ketiga kalinya di Indonesia di tahun 2024. Kurang lebih 11 hari lagi. Sejauh ini persiapannya bagaimana? Dan karena ini adalah ajang yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia, bocorannya kira-kira apa yang membedakan dengan gelaran 2 tahun sebelumnya? Iya, terima kasih, Mbak Diana. Perhelatan tahun ini adalah tahun yang ketiga kali kita menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau yang dikenal biasanya MotoGP. Dan semakin tahun tentunya banyak sekali penyempurnaan dari semua aspek, khususnya dari infrastruktur, dari mulai area parkir, dari mulai area sirkuit, dari mulai area pedok, lalu juga grandstand. Kita juga banyak sekali melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas untuk menunjang kenyamanan daripada penonton pada saat datang. Karena di setiap tahunnya pengalaman dari 2 kali perhelatan itu kurang lebih hampir 110 hingga 115.000 orang hadir menyaksikan acara ini. Lalu banyak sekali hal yang sangat berbeda di tahun ini karena tentunya kolaborasi kita dengan para stakeholders dari daerah, dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah itu semakin hari semakin membaik, dan tentunya kita juga ingin bahwa perhelatan ini membawa dampak langsung kepada masyarakat Lombok, kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena setiap tahunnya hampir lebih dari 2.000 dan hingga 2.500 pekerja itu kita ambil dari Nusa Tenggara Barat, Mbak Diana. Iya, artinya di sini berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk bisa mensukseskan gelaran acara ini. Tapi yang pasti, Betul sekali. kalau kita melihat ke belakang di tahun 2023 lalu, ini ada banyak sekali kontribusi dari gelaran Grand Prix ini, gitu ya. Bahwa ada kurang lebih PDB-nya 4,3 triliun di tahun yang kemarin. Nah, apalagi nih manfaat ekonomi yang diharapkan atau ditargetkan akan tercapai pada tahun ini, dan bagaimana ITDC berperan dalam mempersiapkan acara ini? Salah satu fungsi dari ITDC adalah bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan di daerah-daerah hingga merata. Karena fokus pemerintah tentunya bukan hanya pemerataan pembangunan hanya di Pulau Jawa saja. Dan kita sudah buktikan dari 2 perhelatan pertama, dampak ekonomi nasional yang terjadi pada saat perhelatan itu mencapai 4 triliun. Dan khususnya di Nusa Tenggara Barat itu hampir mencapai 450 miliar. Hingga kita bisa memberikan summary bahwa memang perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP di Indonesia ini bukan hanya sekedar event korporasi, tapi merupakan ajang showcase Indonesia untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Indonesia memang sudah sepantasnya disejajarkan dengan negara-negara maju yang lainnya. Iya, Pak Ari, ini kalau kita melihat bahwa ajang MotoGP ini adalah ajang balap paling bergengsi dunia, begitu ya, dengan penonton kurang lebih sampai 500 juta di seluruh dunia. Nah, ini bagaimana akhirnya bisa nanti ada servis dan juga fasilitas yang ditingkatkan sehingga para pengunjung yang datang itu juga merasa terlayani dengan baik? Iya, tentunya pertama kita yang paling concern dan belajar dari pengalaman di dua perhelatan pertama, adanya besarnya animo masyarakat ingin datang ke Mandalika, tapi karena keterbatasan daripada akomodasi hingga mereka terpaksa ada yang tinggalnya di luar dari Mandalika. Di tahun ini ada yang sedikit berbeda, yaitu ITDC. Kami mencoba lebih berkolaborasi dengan Garuda Indonesia dan juga dengan beberapa airline yang lainnya, agar supaya mereka menambahkan rute penerbangan bukan hanya datang ke Mandalika, tapi juga pulang dari bukan hanya datang ke Lombok, tapi juga pulang dari Lombok
khususnya di setelah event. Oke. Jadi di tahun ini kalau kita lihat nanti orang bisa saja nonton MotoGP atau nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia ini pulang pergi ke Bali karena pesawat rute penerbangan setelah selesainya MotoGP ini nanti akan banyak sekali dari jam 5 hingga jam 11 malam. Jadi rasanya sudah kita coba atasi animo masyarakat yang sebegitu tinggi dan juga laporan yang kami terima dari kawan-kawan di Garuda Indonesia bahwa ide ini sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa, keterisiannya pun juga sudah 70%. Jadi orang ada yang datang nanti dari Bali, ada yang dari Surabaya, nanti malamnya jam 7, jam 8 malam mereka flight kembali ke Surabaya dan ke Bali. Kapan rencananya pebalap-pebalap kelas dunia ini akan mulai hadir di Lombok? Dan juga apa saja Iya. nih gelaran event yang akan diselenggarakan selain ajang balap itu sendiri? Ya, Mbak Diana, memang banyak sekali hal yang menarik di tahun ini. Di tahun ini akan ada 12 pembalap yang top rank ya, yang Iya. akan melakukan parade di Kota Mataram. Kalau masyarakat ingat bahwa di perhelatan yang pertama di tahun 2022 kita pernah mengadakan parade di Jakarta. Nah, karena dampak yang paling besar ini adalah di Nusa Tenggara Barat, maka setelah kita berdiskusi dengan pemerintah provinsi dan juga dengan Dorna, maka disepakati akan ada 12 pembalap akan parade di Mataram, di Kota Mataram. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan berbeda. Lalu yang kedua, ini ada hal yang sangat membanggakan bahwa di tahun ini kami akan memiliki yang namanya Pertamina MotoGP Experience Gallery atau lebih suka dikenal dengan bahasa museum. Ini adalah museum MotoGP pertama di dunia dan ini nanti akan kita lakukan dan akan diresmikan karena saat ini infrastruktur yang akan kita bangun adalah 75% itu adalah 50% itu adalah semi permanen, maka nanti akan bisa kita lihat dengan rancangan arsitektur desain yang sangat bagus dan nanti di tahun depan kita akan bangun bangunan yang permanen untuk membangun museum MotoGP pertama di dunia dan ini nanti akan kita lihat sebegitu menarik barang-barang dan items dari MotoGP dari mulai perhelatan MotoGP yang awal hingga yang akhir dan juga ini kesempatan buat saya juga atas nama ITDC memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah perjalanan dari sirkuit Mandalika. Iya, artinya masih banyak sekali ya event-event selain ajang balap itu sendiri yang bisa dinikmati oleh masyarakat begitu Betul, ya. betul. Ya, Akan ada artis juga, Mbak Diana. oke, Kita akan ada kemudian. Slank, akan ada Gigi, akan ada band, akan ada Geisha, dan ini sangat memeriahkan sekali karena ini udah seperti pesta rakyat lah buat Nusa Tenggara Barat dan tentunya event ini adalah event nasional kita. Ya, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke mata dunia. Lantas ini dalam hal ini ITDC berkolaborasi dengan siapa saja Pak Ari untuk mensukseskan ajang ini? Iya, yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak, kita bekerja sangat erat sekali dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan juga kita yang juga cukup berbeda untuk acara opening ceremony yang hanya diberikan waktu durasi 7 menit, kita akan membawa yang namanya The Spirit of Indonesia. Kita berkolaborasi dengan berbagai macam seniman dan koreografer di Indonesia dan dalam waktu 7 menit kita akan tampilkan sesuatu yang berbeda yang menunjukkan tentang Indonesia. Baik, jadi kalau untuk openingnya sendiri akan dilangsungkan di tanggal 27 pada pukul berapa? Akan dilangsungkan pada saat nanti di hari penyelenggaraan terakhir, Mbak. Oke. Di tanggal 29, di hari Minggunya. Oh, baik. Dan itu durasinya cuma 7 menit. Jadi kita nanti dalam 7 menit kita akan menyaksikan sebuah show dan sebuah tarian yang sangat menarik sekali dan itu representing Indonesia. Yang pastinya kita patut untuk nantikan bersama. Pak Ari, ini selain dari jumlah penonton yang pastinya kita juga harapkan meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, apa saja multiplier effect yang bisa diharapkan? Mungkin ada keterlibatan UMKM juga yang bisa ditingkatkan? Wah, sangat luar biasa, Mbak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini udah seperti halnya pesta rakyat ya. Jadi dampak dari belanja masyarakat di selama perhelatan MotoGP itu yang tadi saya sampaikan khususnya di Nusa Tenggara Barat
dan khususnya di daerah Lombok Tengah itu sampai 400 miliar. Dan berbagai macam UMKM itu datang dari segala penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan ini pun juga ada makanan, ada minuman, ada merchandise, lalu juga ada ada karya-karya seniman Nusa Tenggara Barat juga akan dijual di sana. Dan ya ini sesuatu hal yang menurut saya bukan hanya sekedar menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi juga sekaligus ini juga mempromosikan produk-produk lokal dari Nusa Tenggara Barat kepada dunia. Karena yang nonton ini kan bukan hanya orang Indonesia, yang nonton ini juga tamu-tamu dari mancanegara, Mbak. Iya, ini adalah salah satu hal yang pastinya patut kita apresiasi di mana ITDC banyak sekali melibatkan masyarakat lokal. Bahkan saya juga membuka situsnya, banyak sekali masyarakat akhirnya bergabung menjadi volunteering gitu ya untuk mensukseskan ajang ini. Betul, Mbak. Betul, itu applicants atau pelamar itu tahun ini memecahkan rekor hampir 7.000 pelamar yang ingin menjadi volunteer perhelatan dari Pertamina Grand Prix of Indonesia ini. Iya. Dan sebagian dari mereka juga saat ini sudah go international, Mbak, karena Wow, beberapa dari sumber daya manusia ini sekarang sudah banyak membantu acara-acara internasional motor race yang ada di Sepang dan lain-lain. luar biasa. Baik, Pak Ari, ini kan Mandalika menjadi salah satu dari 5 DPSP begitu ya. Apa yang kiat yang saat ini akan dilakukan oleh ITDC supaya pengembangannya bisa sport dan entertainment tourism ini bisa berkembang dengan baik? Iya, Mandalika ini sudah membuktikan bahwa dengan konsistensi konsep yang kita usung dengan membawa 2 pilar yaitu sports and entertainment, ini telah membuahkan hasil yang sangat baik. Di tahun 2024 ini keterisian dari sirkuit hampir mencapai 80%. Artinya kalau bisa saya sampaikan hampir setiap hari itu terisi sirkuitnya. Jadi sirkuit Mandalika ini bukan hanya miliknya MotoGP saja. Komunitas, berbagai macam clients, corporate itu juga semua sekarang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Mandalika. Dan yang tentunya yang kita juga harus meyakinkan adalah harus diimbangi juga dengan kepercayaan kepada investor, karena dari mulai lahan kita yang masih cukup luas 1.200 hektar, kita masih membuka sekali peluang-peluang bisnis untuk masuk. Dan alhamdulillah di 1 tahun terakhir ini kita sudah melakukan banyak sekali penandatanganan agreement dan juga sudah ada yang melakukan groundbreaking untuk pembangunan hotel, pembangunan resort, dan beach club juga sudah buka di sana. Dan saat ini memang Mandalika ini memang sudah bisa dibilang menjadi salah satu contoh keberhasilan upaya dari pemerintah untuk melakukan pemerataan dari pembangunan pengembangan pariwisata. Dan yang membanggakan lagi kami adalah kami mendapatkan salah satu predikat KEK terbaik untuk dari industri jasa pariwisata. Ya, banyak sekali ya Pak Ari prestasi yang dihasilkan dari ajang Grand Prix di Indonesia ini dan juga bahkan mendapat apresiasi dari Dorna. Semoga untuk tahun ini juga bisa mendapatkan apresiasi yang sama dan juga bisa berlangsung dengan sukses dan juga lancar. Terima kasih banyak Pak Ari Rizpati, Direktur Utama Indonesia Development Corporation. Terima kasih, selamat siang. Ya.